Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang patut kita bersyukur karenanya adalah didekatkannya kita dengan majelis-majelis kebaikan, dimudahkannya kita untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Karena di antara tanda seorang yang Allah kehendaki kebaikan adalah dipahamkannya dia dalam urusan agama. Dan seorang tidak akan paham dalam urusan agamanya kecuali apabila dia menyempatkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan dia di dalam urusan agama. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bagaimana fikih berwudu. Apa syaratnya, rukunnya, sampai pembatal-pembatal wudu. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mengusap khuf yang merupakan salah satu penyempurna dari pembahasan fikih wudu. Silakan bagi yang sudah punya, untuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah disyariatkannya mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kedua kaki ketika berwudu. Jadi ketika seorang muslimah dia berwudu, kemudian dia menggunakan khuf, maka kaki yang seharusnya dibasuh sebanyak 3 kali, maka cukup diusap saja. Bagaimana cara mengusapnya, bagaimana fikihnya, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apa itu khuf? Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi khuf, dia dikatakan khuf itu apabila sampai menutupi mata kaki. Apabila tidak sampai menutupi mata kaki, maka tidak bisa dikatakan sebagai khuf. Dan dikiaskan pula oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Kita datangkan dulu perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Bila mengatakan, ulama yang diperhitungkan dalam ijma', ulama-ulama yang mu'tabar, telah bersepakat bolehnya mengusap khuf dalam safar maupun mukim. Baik itu karena demikian pula orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Ini perkataan beliau dalam syarah Muslim. Dan termasuk pula yang tadi kita sebutkan dalam pembahasan khuf ini adalah memakai kaos kaki dan surban kalau bagi laki-laki. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jarabain wa ni'alain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap kaos kaki dan sandalnya. Dalam riwayat yang lainnya beliau juga mengusap surbannya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wa muqaddamu ra'si wa 'ala imamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kedua khufnya, bagian depan kepalanya dan bagian atas surbannya. Misalnya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, antunna misalnya hadir di masjid untuk menghadiri sebuah daurah atau pengajian dengan menggunakan kaos kaki misalnya, yang sebelumnya ketika di rumah antun sudah punya wudu. Ini secara sederhana ya. Maka nanti ketika akan mau berwudu lagi, artinya wudunya batal, akan berwudu lagi, maka kaos kaki itu tidak perlu dilepas. Silakan berwudu seperti biasa ya. Tangan, kemudian wajah, lengan, dan seterusnya. Seperti bagian terakhir adalah mengusap kepala. Kemudian nanti ketika kaki cukup diusap saja. Jadi tidak perlu dibuka kaos kakinya. Tidak perlu dibuka kaos kakinya. Kalau seandainya memakai sepatu, seandainya ada sepatu, ada kaos kaki, misalnya ketika sholat id di lapangan, menggunakan sepatu misalnya, maka ketika batal wudunya, sepatunya dilepas. Karena sepatunya tidak sampai menutupi mata kaki. Kemudian yang diusap adalah kaos kakinya. Taib, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan di dalam mengusap khuf. Yang pertama adalah
khuf yang dipakai harus suci dan dipakai dalam keadaan yang suci, yaitu keadaan sudah berwudu. Jadi kaos kakinya, kalau kita contohkan kaos kakinya itu suci, artinya dia tidak terkena najis. Dan ketika menggunakannya sudah punya wudu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis yang masyhur, itu Nabi SAW ketika salat bersama para sahabatnya, kemudian beliau diberitahu oleh Jibril alaihi salatu wassalam bahwa di sandalnya ada kotoran, maka beliau ketika salat pun melepasnya. Ini sebagai dalil bahwa khuf itu dipakai dalam kondisi suci. Kalau dia ada najisnya maka tidak boleh dikenakan. Kemudian dalil tentang memakai khuf sebelumnya harus sudah berwudu, artinya nanti ketika berwudu lagi cukup diusap, adalah hadis dari Urwah bin Mughirah radhiyallahu taala anhu. Dari bapaknya dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu ketika aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fa ahwaitu li anziha khuffaihi. Maka aku membungkuk akan melepas khufnya, sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma." Biarkan kedua khufku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku mengenakan dua khuf ini dalam kondisi sudah suci, yaitu sudah berwudu terlebih dahulu. Fa masaha alaihima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Jadi syarat yang pertama, khuf harus suci dan dikenakan dalam kondisi telah bersuci, yaitu sudah berwudu. Kemudian yang kedua, mengusap khuf hanya berlaku untuk menghilangkan hadas kecil. Dan tidak ada ijma' dalam masalah ini. Artinya ketika ada seorang muslimah yang dia harus mandi besar, harus mandi junub, dan yang semisalnya hadas besar, maka khufnya harus dilepas. Tidak bisa dipakai dalam kondisi mandi. Sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami illa, kecuali min janabatin, kecuali kami sedang junub, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Yang boleh adalah karena buang air besar, buang air kecil, dan tertidur, ya. Itu baru dipakai. Kemudian yang ketiga, mengusap khuf sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Mengusap khuf bisa dilakukan maksimal sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang sedang musafir. Misalnya, Antuna sedang berada di satu kota, di kota Antuna tinggal, kemudian sedang musim dingin misalnya, Antun pakai sepatu atau pakai kaos kaki di rumah, maka nanti ketika berwudu cukup diusap. Maksimal berapa kali atau berapa lama, yaitu 1 hari 1 malam. Kalau Antun sedang safar, misalnya sedang umroh, ya sedang di luar negeri misalnya, dan di sana itu kondisinya dingin dan tidak melepas kaos kaki, maka boleh ketika berwudu itu diusap kaos kakinya. Karena sedang safar, maka 3 hari 3 malam maksimal boleh diusap. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam bolehnya mengusap khuf bagi orang yang sedang safar. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Adapun untuk orang yang mukim, yang menetap, adalah sehari semalam. Taib. Bagaimana cara menetapkan perhitungan 3 hari 3 malam bagi musafir atau sehari semalam bagi yang mukim? Maka permulaan penetapan perhitungan untuk mengusap khuf dimulai sejak pertama kali mengusap setelah berhadas, bukan pada awal memakai khuf. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Auza'i, An-Nawawi, Ibnul Mundhir, dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita coba
membuat sebuah ilustrasi contoh ya. Misalnya, ada seorang muslimah yang dia berwudu pada waktu salat zuhur. Jadi salat zuhur jam 12 siang dia berwudu. Lalu dia memakai khufnya jam 12. Itu misalnya zuhurnya jam 12 kurang seperempat, dia berwudu. Kemudian dia menggunakan khufnya, menggunakan kaos kakinya jam 12 tepat. Gitu. Dan dia tetap suci sampai jam 3 sore, sampai masuk waktu asar. Dia suci, dia belum berhadas. Kemudian dia berhadas, dia buang air kecil atau batal-batal wudhu yang lainnya. Dan dia tidak berwudhu kecuali jam 4 sore setelah asar. Jadi dia jam 3 masih punya wudhu, dia sholat asar, kemudian dia batal. Setelah itu baru dia mengulang wudhu itu jam 4 sore. Jam 4 sore dia baru mengulang wudhu setelah sholat asar. Dengan mengusap khuf. Jadi dia berwudhu lagi dan mengusap khufnya. Maka dia boleh mengusap khuf hingga jam 4 asar esok hari. Kalau dia adalah orang yang mukim. Atau esok asar hari yang keempat kalau dia seorang yang musafir. Jadi masuk hari keempat maka sudah tidak diperbolehkan untuk mengusap khuf lagi. Intinya penghitungannya adalah ketika pertama kali mengusap setelah berhadas. Jadi bukan ketika pakai ya. Jadi misalnya pakai khuf, pakai kaos kaki, ini belum batal wudunya. Kemudian setelah batal pun nggak dihitung. Ketika mulai berwudu setelah pertama kali mengusap, maka ini startnya dihitung. Sehari semalam dari jam itu atau 3 hari 3 malam dihitung dari jam pertama kali mengusap khuf saat dia berhadas. Artinya dia berwudu, kemudian dia mengusap khufnya. Baik. Sebelum kita masuk di beberapa poin catatan ya, mari kita ulang akhwati fillah, ada 3 syarat diperbolehkannya seorang muslimah mengusap khufnya atau mengusap kaos kakinya. Apa syarat yang pertama? Apa akhwati fillah? Khuf dipakai saat suci, yang dipakai suci dan saat sudah bersuci, saat Masya sudah Allah. wudhu. Jamil, luar biasa. Jadi khuf dipakai ketika sudah dalam kondisi suci dan khufnya itu harus suci, artinya sudah berwudu. Baik, kemudian syarat yang kedua? Mengusap khuf hanya berlaku dalam menghilangkan hadas kecil. Masya Allah, jamil. Jadi yang mengusap khuf hanya berlaku ketika hadas kecil saja. Artinya ketika mandi junub maka tidak diperbolehkan hanya diusap. Baik, Masya Allah. Yang ketiga? Waktunya 3 hari 3 malam. Waktunya 3 hari 3 malam. Waktunya 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nah, ketika yang mukim? 1 hari 1 Tidak berlaku, 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. Hitungannya kapan akhwati fillah? Menghitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu ketika begitu datang safar. Begitu datang kita safar, Ustaz. Kalau saya datang Ustaz. Ketika pertama kali mengusap. Nah, ketika pertama kali mengusap dalam kondisi wudunya batal yang sebelumnya. Jadi bukan pertama kali mengenakan khuf. Taib. Silakan akhwati fillah dicatat, ada 4 poin catatan yang berkaitan dengan mengusap khuf ini. Yang pertama, apabila seorang wudunya dengan membasuh kedua kakinya. Itu tidak boleh hanya diusap saja. Apabila seorang itu membuka khuf atau kaos kakinya setelah batal wudunya, maka dia harus mengulang wudu dengan membasuh kakinya. Misalnya begini akhwati fillah. Dalam cerita tadi, ada seorang muslimah yang dia menggunakan khuf jam 12 siang, dia mulai mengusap pertama kali itu jam 4 sore tadi kalau antum masih ingat. Misalnya maghrib dibuka khufnya itu, kaos kakinya dibuka. Maka tidak berlaku lagi sehari semalam. Setelah itu maka batal. Ya, batal pengusapan khuf. Kalau dia mau menggunakan khuf lagi dengan cara diusap, maka dia harus wudhu lagi, dia harus menggunakan kaos kaki lagi. Jadi selama sehari semalam dan 3 hari 3 malam tidak boleh membuka kaos kaki atau khufnya itu. Ketika dibuka maka hitungan itu batal. Taib. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang mengusap khuf di perjalanan selama 1 hari, kemudian dia
memasuki daerahnya sendiri, maka dia bisa melanjutkan jangka waktu mengusap khuf bagi orang yang mukim sehari semalam. Dan apabila orang yang mukim berangkat bepergian, sementara dia telah mengusap khufnya selama 1 hari, maka dia boleh melanjutkan jangka waktu mengusap khuf bagi orang yang musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Misalnya begini, akhwati fillah. Antun berada di kota Antun tinggal. Misalnya hari pertama, ya karena musim dingin ya, Antun pakai sepatu atau pakai kaos kaki di rumah ya, sepatu rumah begitu. Kemudian itu habisnya adalah besok waktu zuhur, misalnya itu habis waktunya. Nah kebetulan Antun akan berangkat safar. Maka ketika sudah berangkat safar, ada tambahan waktu lagi yaitu 3 hari 3 malam. Jadi totalnya 4 hari begitu. Karena 1 hari ketika mukim dan 3 hari 3 malam ketika musafir. Demikian pula misalnya Antuna sedang safar, sedang berada di kota lain, sudah mengusap selama 3 hari. Jadi 3 hari kaos kaki nggak dibuka sama sekali. Kemudian habisnya itu waktu asar misalnya. Waktu zuhur Antun pakai pesawat berangkat pulang ke kampung halaman. Pulang ke rumah lagi. Maka di rumah itu kalau mau ya, itu bisa tidak melepas kaos kakinya selama sehari semalam. Intinya bersambung seperti ini diperbolehkan. Baik, kemudian yang ketiga, habisnya waktu mengusap khuf bukan berarti batalnya wudhu. Sehingga jika waktu sudah habis dan seorang telah membuka khufnya, sedangkan wudhunya belum batal, maka dia diperbolehkan untuk salat dengan wudhu ini. Karena membuka khuf bukan pembatal wudhu. Misalnya, Antun memakai khuf itu jam 12 siang tadi. Kemudian baru batal jam 4 mulai mengusapnya. Berarti habisnya masa pengusapan adalah jam 4 esok hari. Ketika jam 4 itu Antun tidak boleh mengusap lagi karena sudah sehari semalam. Maka khuf harus dibuka. Tapi misalnya Antun tidak batal wudhunya sampai maghrib, maka maghrib itu boleh menggunakan wudhu yang tadi itu. Intinya, membuka khuf bukan pembatal wudhu. Kemudian yang terakhir, diperbolehkan mengusap khuf yang koyak, yang lubang, kaos kaki yang lubang, selama dia masih bisa dipakai, berjalan, dan selama itu masih dikatakan khuf. Artinya lubangnya itu tidak besar begitu. Karena bolehnya mengusap khuf ini umum, termasuk apapun yang disebut sebagai khuf. Misalnya, mohon maaf ya, kaos kakinya sudah waktunya ganti begitu, bagian tumitnya itu udah lobang gitu. Nah, maka bagaimana seperti ini? Maka boleh. Ya kalau lubangnya sudah sangat besar sekali ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau lubangnya masih sedikit, maka diusap saja boleh. Tidak harus dilepas begitu. Tapi sekarang kita masuk pada tata cara mengusap khuf. Ya. Tata cara mengusap khuf. Tata cara mengusap khuf adalah dengan memasukkan tangan kanan ke air. Ini kamera jelas ya, akhwati fillah. Karena ada praktiknya ini. Kamera bisa tampak jelas ya? Jelas, Ustadz. Jelas, Ustadz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan tata caranya ini. Masya Allah, kalau Antun paham, maka memudahkan Antun ketika berwudu dalam kondisi tak menggunakan kaos kaki. Terutama di tempat-tempat yang ramai ya. Caranya adalah tangan kanan dimasukkan ke air, lalu mengusap tangan kanan tersebut di bagian atas khuf yang kanan, dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. Jadi tangan dimasukkan ke air, atau kalau kita pakai keran menggunakan keran. Misalnya ini telapak kaki ya, kemudian ini misalnya tulang keringnya. Maka caranya ini yang kanan, tangan kanan dibasahin, kemudian diusap dari ujung, ditarik ke belakang sampai ke mata kaki. Sudah berhenti. Jadi nggak perlu ke atas. Jadi kalau dari samping, berarti seperti ini, seret begitu, sampai ke mata kaki, sampai ke tumit begitu. Tarik ini. Bawahnya nggak usah, tulang kelingnya nggak perlu. Kemudian yang berikutnya, yang kiri, masukkan tangan kiri ke air,
lalu usap tangan kiri ke bagian atas khuf yang kiri, dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki atau mata kaki, dengan sekali usapan tanpa di bagian bawah dan tanpa bagian belakangnya. Misalnya yang kiri ya, ini kakinya, telapak kaki, dibasahi dulu tangannya kalau pakai keran atau pakai air, kemudian diusap dari ujung ke belakang, seret begini. Udah sekali aja. Tidak perlu bawahnya, tidak perlu bagian belakangnya. Jadi kalau dari samping seperti ini. Seret gitu. Cukup sekali ya, meskipun kalau kaki kan seharusnya dibasuh 3 kali sunnahnya. Tapi karena mengusap maka hanya sekali saja. Taib, ini sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, kana law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya agama ini hanya menggunakan logika, niscaya mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada atasnya. Artinya kan yang kotor kan yang bawah sebenarnya. Tapi kan yang ada syariatnya atau yang dicontohkan oleh Nabi adalah bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khufnya. Diriwayatkan pula dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Thumma jaa, kemudian beliau datang, hatta tawaddaa, kemudian beliau berwudu, thumma masaha ala huffaihi, kemudian beliau mengusap khufnya. Wa wada'a, perhatikan teknisnya, wa wada'a yadahul yumna ala khuffihil aiman, beliau meletakkan tangan kanannya di khuf yang sebelah kanan, wa yadahul yusra ala khuffihil aisar, dan tangan kirinya dibuat untuk mengusap khuf yang sebelah kiri. Thumma masa'a'lahuma mashatan wahidatan. Beliau mengusap hanya dengan sekali usapan. Jadi bukan 2-3 kali. Cukup sekali usapan. Hatta ka'anni anzura ila asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alal khuffain. Dan kemudian beliau mengusap kemudian bagian atasnya ya, dengan 1 kali usapan hingga seolah-olah aku melihat jari jemari Rasulullah di atas khuf. Jadi berada di atas khuf karena pengusapan tersebut. Taib. Sebelum kita masuk di poin catatan sebagai penutup di materi pada kesempatan kali ini, kita lengkapi dengan mengusap surban bagi laki-laki ya. Mungkin suami antunna ada yang menggunakan surban dan nanti akan dikiaskan dengan mengusap jilbab bagi perempuan ya. Bagaimana caranya? Rasulullah mencontohkan bagi seorang yang pakai surban yang dililitkan di kepala, maka ketika berwudu caranya yaitu dengan mengusap bagian atas surban atau mengusap bagian ubun-ubun lalu diusap bagian atasnya. Jadi bisa diusap bagian atas surbannya ketika mengusap kepala maksudnya. Atau ubun-ubun dulu, jadi dimasuk di ubun-ubun kemudian di atas surbannya. Itu teknis pengusapan surban. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnul Mughirah dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masah 'alal khuffaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya wa muqaddamu ra'sihi wa ala imamatihi. Dan beliau juga mengusap bagian depan kepalanya dan bagian atas surbannya. Dan riwayat yang lainnya disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu famasaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa alal khuffaini. Kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya ketika sampai dalam pengusapan kepala, beliau mengusap ubun-ubunnya, kemudian beliau mengusap bagian atas surbannya. Dan beliau juga mengusap kedua sepatunya. Taib, ada 2 poin catatan akhwati fillah, silakan ditulis dan ini yang terakhir ya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, ini bagi kaum laki-laki, bisa untuk para suami antunna. Adapun peci, kopiah, songkok, dan yang semisalnya, maka itu bukan surban. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Sehingga tidak boleh diusap atasnya ketika berwudu sebagaimana surban. Kenapa? Ya karena peci dan
kopiah songkok itu tidak menutupi seluruh kepala, ya, di sebagian saja, dan tidak sulit untuk melepasnya. Jadi ketika berwudu silakan dibuka, kemudian diusap kepalanya. Jadi kalau surban kan memang dililit ya, jadi bukanya itu agak kesulitan. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kopiah atau peci, karena membuka kopiah dan peci itu tidak sulit. Tapi sekarang bagi antunna, bagi para muslimah, ini penting sekali. Bagi muslimah yang memakai jilbab, maka diperbolehkan mengusap sebagian kecil rambut bagian depan dan bagian atas kerudungnya ketika mengusap kepala saat berwudu. Karena Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengusap jilbabnya. Jadi Ummu Salamah pernah mempraktekkan ini. Ini dikiaskan dengan bolehnya kaum laki-laki mengusap imamah surban di atas, maka bagi perempuan itu diperbolehkan mengusap jilbabnya. Dan mengusap kerudung ini tidak ada batasan waktunya. Kalau tadi khuf, kaos kaki itu sehari semalam untuk yang mukim, 3 hari 3 malam untuk yang safar. Adapun mengusap jilbab ini tidak ada batasan. Jadi misalnya, contohnya antunna sedang berwudu di tempat yang cukup ramai, artinya ada laki-laki, ada perempuan, dan itu tidak bisa dihindari, misalnya begitu. Maka silakan berwudu seperti biasa, kemudian muka seperti biasa, lengan seperti biasa. Ketika sampai di pengusapan kepala, maka caranya ambil air, kemudian dibuang, kenakan dulu rambut bagian depan, dibasahin, kemudian diusap sekali usapan, dari depan ke belakang. Selesai, 1 kali usapan. Kemudian tangannya dimasukkan di jilbab untuk mengusap telinga. Kemudian kaki, seandainya antunna pakai kaos kaki, maka ambil air, yang kanan diusap dengan sekali usapan, kemudian yang kiri dengan sekali usapan. Sehingga antunna bisa berwudu tanpa harus membuka jilbab. Ya meskipun agak basah ya, karena muka kan ketika membasuh muka mungkin kena ke jilbab, tapi kan tidak sampai membuka jilbabnya. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Silahkan waktu yang ada dioptimalkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan menyebutkan kota tempat tinggal antunna berada. Taib, silakan. Barakallahu fikunna jami'an. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, mungkin bisa dipilih sama moderator dulu ya, supaya alurnya lebih rapi. Ya, silakan. Untuk forum diskusi, tidak perlu menulis pertanyaan di kolom obrolan atau komentar, tapi cukup dengan raise hand. Nanti akan kami panggil sesuai dengan urutan yang awal raise hand. Ya, silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bandung. Saya dengan Ibu Yuniarti, tempat tinggal saya di Bandung, Pak Ustadz. Masya Allah. Silakan Bu. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan masalah huf ini saya masih kurang paham. Jadi kalau saya apa nih Pak Ustadz, saya kalau berwudu di tempat umum gitu, jadi masih membuka membuka kerudung. Jadi saya tuh kadang-kadang di hati tuh nggak kalau sedang berwudu tuh kalau kita tidak membuka kerudung ya nggak percaya ini basah, ini sah atau tidak gitu Pak Ustadz. Jadi saya tuh baru tahu sekarang, hari ini Pak Ustadz dengan ilmu Pak Ustadz, alhamdulillah gitu ya. Saya jadi memahami gitu Pak Ustadz. Jadi kalau berwudu, saya saat ini tidak akan membuka kerudung. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, saya kan kalau kita kalau dibuka rambutnya kan diusap ke belakang, dibalikan lagi ke depan. Nah, kalau memakai kerudung itu bagaimana Pak Ustadz? Taib, Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Bandung. Sebagai pemulai atau bahkan waktu sholat akan segera habis, maka bisa wudhu di tempat yang di luar itu. Caranya wudhu seperti biasa. Ketika setelah sampai di pengusapan kepala, kalau yang tanpa jilbab, kan dari depan ditarik ke belakang, dikembalikan, kemudian telinga. Sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Maka untuk jilbab caranya antun ambil air, ini ketika pengusapan ya, kemudian dibuang, rambut depan itu dikenakan dulu. Depan dikenakan sedikit, kemudian sekali usapan. Dari depan tarik ke belakang. Ini pakai jilbab ini. Dari depan tarik ke belakang.
Sudah nggak perlu dikembalikan lagi. Dari depan ke belakang, kemudian nanti ya kalau telinganya tinggal dimasukkan saja di telinga. Nah, seperti ini. Ini pengusapan kepalanya. Adapun untuk khufnya atau kaos kaki misalnya, kan kalau wudhunya pelan-pelan kan kaos kaki tetap nggak basah gitu. Dan makainya sudah wudhu terlebih dahulu. Maka ambil air di keran, kemudian kaki yang kanan diusap dari depan ke belakang. Kemudian kaki yang kiri, ambil tangan kiri, kemudian diusap dari depan ke belakang. Jadi kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Sudah selesai wudhunya. Sehingga tidak perlu membuka jilbab dan tidak perlu membuka kaos kaki. Baik, barakallahu fikum. Silakan mungkin yang Jazakallah lain. Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Berikutnya Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo, silahkan. Silakan dari Probolinggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Amin. Ada yang ingin saya tanyakan Ustadz mengenai mengusap khuf ini tadi. Ketika kita misalnya akan berangkat safar, kemudian kita menggunakan kaos kaki yang suci ya Ustadz setelah kita berwudu. Akan tetapi qadarullah misalnya di perjalanan kaos kaki kita terkena najis. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya kita mengganti dengan kaos kaki yang baru, apakah tetap boleh mengusap khuf Ustadz? Misalnya kaos kakinya ganti. Itu saja Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Probolinggo ya. Jadi bagaimana ketika seorang muslimah sudah ingin mempraktekkan ya syariat mengusap khuf ini, kemudian khufnya ini terkena sesuatu yang najis ya. Misalnya ketika di toilet ya, kena percikan najis ya. Maka mau tidak mau harus dilepas dan membuka khuf membatalkan proses pengusapan khuf. Jadi tidak bisa ketika sudah dibuka, maka nanti solusinya seandainya antun punya kaos kaki yang baru, antun wudhu dulu. Jadi wudhu dulu dengan kaki yang dibasuh, kemudian setelah itu pakai kaos kaki yang baru. Artinya kaos kaki yang suci tadi. Nah setelah itu berjalanlah lagi proses pengusapan khuf dengan hitungan tadi. Sehari semalamnya setelah pertama kali berwudu dalam kondisi berhadas. Jadi bukan pertama kali menggunakan. Jadi ketika dibuka maka pengusapannya menjadi batal. Wallahu ta'ala. Oh, jadi begitu kita ganti kaos kaki berarti pengusapannya itu sudah batal ya Ustadz batal. Ya? Kecuali kalau misalnya tapi wudu antun misalnya nih sudah diusap ya, kemudian kena najis ya, kan berarti kan dibuka. Membuka ini membatalkan pengusapan tapi tidak membatalkan wudu. Ya tinggal dicuci aja kakinya kalau kena najis kan. Karena beda ini kan karena hadas, karena najis bukan. Nah, Ustadz, jadi hanya membatalkan pengusapan saja ya Ustadz. Untuk wudunya masih tetap seperti biasa. Iya, selama tidak melakukan pembatal wudu. Nah, jazakallahu khairan, sudah paham Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Berikutnya Ibu Tiara dari Bogor. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bogor. Kan kalau pakai kaos kaki gitu Ustadz ya, bersih nih pas pakai. Terus pas udah pakai sepatu, kadang tuh kaos kakinya jadi bawahnya tuh agak coklat. Itu termasuk najis bukan ya Ustadz? Soalnya saya itu pernah diingatkan sama salah satu akhwat, salah satu muslim juga. Katanya kalau sholat itu kaos kakinya wajib diganti. Terus karena itu najis. Nah itu gimana Ustadz? Tayyib, Masya Allah. Jamil, luar biasa pertanyaan dari Bogor ya. Bagaimana kalau kaos kaki seorang akhwat ini kotor ya? Pada pertemuan di awal-awal kita sudah membahas tentang an-najasat ya, sesuatu yang najis. Ada sebuah kaidah yang perlu kita pegang ya dalam masalah ini, bahwa kita tidak boleh menyatakan sesuatu itu najis kecuali berdasarkan dalil. Dan najis ainiyah itu hanya ada 10. Benda-benda najis hanya ada 10 di muka bumi ini. Maka selebihnya tidak bisa dikatakan najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Tapi sesuatu yang najis sudah jelas kotor. Misalnya, ini contoh yang kotor tapi tidak najis ya. Misalnya kotoran ayam. Ini kotor ya. Bahkan baunya tidak sedap begitu. Tapi secara fikih dia suci. Artinya dia tidak najis begitu. Jadi jangankan kaos kaki yang hanya kena debu, kena kotoran ayam saja itu tidak najis.
tidak najis. Artinya dia bisa digunakan untuk bersuci, bahkan untuk beribadah. Artinya karena dia adalah terkena hanya sesuatu yang kotor, bukan yang najis. Atau misalnya kotoran burung misalnya, maka itu kotor tapi tidak najis. Intinya, kalau dia tidak bersentuhan dengan najis, maka dia tidak najis. Kalau hanya sekedar kotor, maka dia masih boleh digunakan untuk ibadah. Dan kita tidak bisa mengatakan suatu najis kecuali berdasarkan dalil. Seandainya saja nih, ada misal saja nih, mohon maaf ya, ada kotoran burung misalnya, kotor, tapi dia sudah kering. Kaos kaki antun itu kering. Misalnya ada masjid yang terbuka, kemudian ada burung yang buang kotoran di situ, jumlahnya agak banyak, keinjek. Maka kering dengan kering pun tidak ternajisi. Jadi kering dengan kering tidak saling menajisi. Artinya, kaos kaki itu nanti bisa cukup diusap saja. Tidak perlu diganti dengan yang baru. Ini kalau pembahasan fikih ya. Adapun kalau misalnya bau itu kan urusan personal ya. Artinya kalau enggak ini karena bau kita lepas ya nggak apa-apa. Tapi secara fikih itu masih diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Ira dari Balikpapan. Ya, silakan Bu dari Balikpapan. Kalau belum tersambung silakan berikutnya. Oh ya, silakan Ibu Ira. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Balikpapan. Begini Ustadz, anak bertanya, anak kan kalau pas waktu kerja itu kan pakai kaos kaki sudah dalam keadaan berwudu. Siap. Di tempat kerja kami mengusap khuf dari pagi itu sekitar sholat zuhur sama asar. Iya. Nah, apakah itu boleh anak lakukan setiap hari Ustadz? Maksudnya hanya kami mengusap khufnya itu hanya zuhur dan asar saja. Ketika kami sudah Sampai balik iya. sampai rumah, kami melepasnya dan membatalkannya. Taib, Nah, Masya Allah. besok lagi pas kerja gitu lagi. Gimana Ustaz? Siap, Masya Allah. Jamil, luar biasa. Pertanyaan sangat bagus dari Balikpapan ya. Taib, kita datangkan tadi perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya di juz yang ketiga halaman 64. Beliau mengatakan tentang pengusapan khuf ini, bahwa diperbolehkan atau menurut pendapat ulama yang muktabar, mereka telah bersepakat tentang bolehnya mengusap khuf dalam kondisi safar dan mukim. Baik itu karena hajah maupun tidak. Jadi karena ada kebutuhan atau tidak, maka semuanya boleh. Jadi kalau kembali dalam pertanyaan, misalnya setiap hari begitu bagaimana? Diperbolehkan. Bahkan seandainya misalnya antun itu mengusapnya jam 12 siang karena wudunya sudah batal ya. Mengusap khuf, kemudian sampai asar, kemudian sampai besok lagi, sampai zuhur lagi boleh itu. Karena sehari semalam kan ketika tidak sedang safar. Baru dibuka kaos kakinya, kemudian berwudu, dipakai lagi. Dan berlaku sehari semalam. Intinya, baik itu ada hajah atau tidak, boleh mengusap khuf. Tidak harus karena dingin, tidak harus karena sakit, tidak harus karena kebutuhan yang lain. Tanpa ada hajah pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Meti dari Ciawi, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bogor. Ustadz, Afwan, ini ada 2 pertanyaan. Iya. Yang sebentar pertama, Bu. Tadi yang dari Bogor, dari sebelumnya sudah dijawab dua-duanya ya? Yang dari Balikpapan tadi. Ibu Ira tadi kayaknya. Sudah terjawab belum Bu? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Sudah, taib, Masya Allah. Silakan dari Bogor. ini Ustadz yang pertanyaan pertama, waktu itu kita pergi jalan gitu bawa keluarga ke tempat wisata, tapi memang nggak terlalu jauh dari rumah, cuman lumayan lah gitu. Pergi habis zuhur, itu tempat wisatanya sangat ramai Ustadz, ramai gitu karena libur. Dan tempat sholatnya qadarullah kecil, musolanya kecil, tempat wudhunya cuma bersatu, laki-laki perempuan itu bersatu, dan becek gitu keadaannya karena ramai, mungkin jadi tempat wudhunya tuh sangat becek gitu. Jadi mau ditanyakan, kalau di wudhu tempat seperti itu kan Ana bercadar ya Ustadz, itu agak bingung gitu mau buka cadar, terus
saat mengusap tangan, membasuh tangan itu kan tangannya harus disingkat Kelihatan. gitu ya Iya, Ustadz ya. iya. Nah, itu terus mengusap hoofnya itu kan pakai sepatu, anak kaos kaki dan sepatu. Itu Iya. gimana ini? Sepatunya apa dibuka atau sepatunya yang diusap? Siap. Yang mana Masya Allah. gitu Ustadz? Ini bukan safar ya, Bu ya? Artinya itu Iya masih bukan. dalam kota. Nah, Taib. Iya. Mungkin satu dulu, Bu ya, nanti sebelum yang pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan sangat Iya bagus Ustadz. dari Bogor ya. Jadi bagaimana kalau kondisinya seperti itu ya? Kalau kondisi seperti itu kita tidak sarankan antunna sholat di situ ya. Kan seorang akhwat, seorang umat kan boleh sholat tidak harus di awal waktu, dia harus berjamaah. Karena kalau melihat begitu akan sangat memberatkan sekali, harus tampak tangannya, harus buka cadar dan itu fitnah. Nah, maka sebaiknya tidak sholat di situ. Atau nanti ditunda aja lah, cari tempat yang agak nyaman begitu. Taib, seandainya saja ya, seandainya tetap dipaksakan seperti itu, bagaimana dengan pengusapan khufnya? Bagaimana pengusapan khufnya? Misalnya pakai sepatu, kemudian ada kaos kaki. Yang diusap adalah bagian yang menutupi mata kaki. Jadi kalau sepatunya diusap tidak boleh, karena itu bukan khuf secara fikih. Caranya gimana? Ya dilepas kaos kaki sepatunya, tinggal kaos kakinya, diusap kaos kakinya saja. Demikian pula yang kiri, dilepas sepatunya, kemudian diusap kaos kakinya. Karena kaos kaki inilah yang menutupi mata kaki. Berbeda ketika misalnya antunnya pakai sepatu boot yang sampai menutup mata kaki, maka itu bisa diusap atasnya. Ya, jadi seperti itu, sebaiknya tidak sholat di tempat yang semacam itu. Atau tidak wudhu di tempat semacam itu. Silakan pertanyaan kedua mungkin. Jadi yang kedua Ustadz, saat itu kan anak pergi dalam keadaan udah berwudu dari rumah. Karena lihat keadaannya darurat seperti itu, anak nggak wudhu lagi gitu, anak langsung sholat, apa itu diperbolehkan Ustadz? Soalnya Masya waktunya Allah. kayak mepet gitu. Siap, Udah artinya kayak mau masih habis punya gitu. wudhu ya, tidak batal wudhunya kan? Iya, iya Ustadz. Taib, Masya Allah. Seandainya wudhunya tidak batal, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, maka tidak harus berwudhu lagi. Seandainya misalnya ada seorang ummahat, dia sejak subuh, dia wudhu, kemudian tidak batal, maka sampai zuhur bisa digunakan wudhunya. Sampai asar belum batal lagi bisa digunakan. Sampai maghrib nggak batal bisa digunakan. Sampai isya pun bisa digunakan. Intinya, selama wudhunya belum batal, maka dia masih suci. Dia boleh beribadah karena tidak punya hadas kecil. Dan meskipun yang utama ya seandainya dia akan sholat, maka dia mengulangi kembali wudhunya. Tapi pembahasannya boleh atau tidak, maka diperbolehkan. Diperbolehkan menggunakan wudhu yang awal untuk beberapa kali sholat selama tidak batal. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari Zahra di Sweden? Bagaimana kalau membersihkan pasir kucing tapi masih ada wudhu? Membatalkan wudhu atau tidak kalau adanya tempel? Taib, ada pertanyaan sangat bagus ya dari Sweden ya. Jadi bagaimana kalau seorang ummahat muslimah sudah ada wudhunya kemudian membersihkan kotoran kucing begitu dan terkena di bagian anggota tubuhnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara hadas dengan khobath ya. Kalau hadas itu seperti misalnya buang air kecil, seperti misalnya buang angin, itu hadas kecil. Kalau hadas besar misalnya junub, haid, maka itu hadas. Adapun khobath itu najis, ya, misalnya kena kotoran kucing dalam pertanyaan ini, atau kena darah haid, atau kena madi, maka ini khobath, bukan hadas. Kalau hadas, cara penyuciannya ada 3. Yang pertama berwudu, kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar, kemudian tayamum kalau tidak ada air. Kemudian kalau untuk khobath, maka cara menyucikannya ada 5. Bisa dengan dibasuh, disiram, bisa cuma diperciki, bisa cuma digosok, dan yang lainnya. Ada 5 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kembali dalam pertanyaan, ketika seorang muslimah itu terkena kotoran kucing, maka dia tidak sedang berhadas. Tapi dia terkena khobath, terkena najis. Caranya bagaimana? Cukup disiram bagian yang kena najis, dibersihkan. Sudah suci. Jadi terkena kotoran kucing tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu hanya ada 5. Keluar sesuatu dari depan dan dari belakang. Dari 2 jalan depan, dari jalan belakang. Tidur yang nyenyak. Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang dengan syahwat. Memakan daging onta dan gila ya. Ada 5 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Intinya
cukup membersihkan bagian yang terkena kotoran kucing dan wudhunya tidak batal karena dia bukan hadas. Wallahu taala a'lam. Berikutnya Ibu Nunung dari Bandung, silahkan. Nah, syukran Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bandung. Nah, Ustaz, apa yang harus Ana lakukan manakala misalnya ketika ingin berwudu di toilet, di tempat wudu yang dipisahkan akhwan dan ikhwat, tetapi itu setengah badan, Ustaz, dan kemudian lantainya itu sangat basah begitu ya, sehingga kalau menggunakan kaos kaki rasanya tidak nyaman begitu karena akan basah lantai. Nah, yang Ana tanyakan, apakah tata cara hukum mengusap sorban tadi itu satu paket dengan mengusap khuf, ataukah boleh misalnya mengusap sorban dalam kondisi seperti itu begitu, Ustaz? Taib, Masya Allah. Tapi kalau kakinya aman ya Bu? Tidak terlihat insya Allah. Kakinya aman, tidak terlihat insya Allah. Taib. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Bandung ya. Jadi antara mengusap khuf dengan mengusap jilbab kalau bagi akhwat yang dikiaskan dengan mengusap sorban tadi itu tidak satu paket Bu. Itu berbeda. Jadi khuf sendiri, kemudian mengusap jilbab itu kias dengan bolehnya mengusap imamah bagi laki-laki. Tidak satu paket, boleh terpisah. Sehingga dalam permasalahan tadi silakan antuna misalnya dilepas kaos kakinya karena becek ya. Adapun untuk pengusapan kepala karena sambil nunduk kan insya Allah nggak kelihatan. Maka dengan mengusap bagian atasnya jilbab. Adapun kakinya disiram biasa. Dikali basuh 3 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Intinya tidak harus satu paket antara mengusap jilbab dengan mengusap kaos kaki. Nah, wallahu taala alam. Silakan yang lainnya. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah. Wa fikunna barakallah. Silakan Ibu Nurul Hidayah dari Malang. Ya, bismillah. Izin bertanya Ustadz. Silakan Bu, dari Malang Bu. Ya, apakah sandal atau sepatu sandal itu juga termasuk khuf ya Ustadz, apabila sudah menutupi sampai mata kaki? Kemudian misalkan Ustadz di pakaian kita ini ada kotoran atau hal-hal yang menurut kita nggak suci gitu Ustadz. Terus kita membuka baju kita, tetapi kita memakai mukena. Apakah itu diperbolehkan ya Ustadz? Jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Malang ya. Tentang apakah sendal atau sepatu sendal itu termasuk khuf ketika dia menutupi mata kaki ya. Wallahu ta'ala alam ya. Pendapat yang lebih menenteramkan kami, kalau memang dia dominan terbuka ya. Kan kalau desain sepatu sandal di kita kan banyak yang lubang-lubangnya begitu. Maka kami cenderung itu tidak masuk ya. Wallahu a'lam, sehingga misalnya antuna pakai kaos kaki kemudian pakai sepatu sandal, maka dilepas sepatu sandalnya, yang diusap adalah kaos kakinya gitu. Jadi itu yang lebih menentukan kita. Meskipun ada juga pendapat yang bolehnya mengusap sandal tadi ya. Meskipun kriteria sandalnya kan perlu dikaji ulang gitu. Dan yang lebih menenteramkan kalau dia tidak dominan menutup kaki maka dan tidak sampai menutup mata kaki maka tidak termasuk dalam bagian khuf dan tidak berlaku pengusapan khuf. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pakaiannya ini terkena najis, tapi pakai mukena begitu. Kalau memang pakaian itu dilepas, kemudian pakai mukena, berarti kan suci pakaiannya. Pakaiannya suci, maka boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya najisnya terkena di badan, maka setelah dilepas dibersihkan bagian yang terkena najis. Taib, kalau misalnya ini, misal saja, ingatnya pakaian yang terkena najis itu ketika sholat. Kalau tadi kan bahasanya sebelum sholat ya, sehingga bisa diganti dengan mukena. Kalau ingatnya ketika sholat, maka dibagi dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau melepas pakaian itu tidak membuka aurat, maka silakan dilepas dan sholat tetap dilanjutkan. Contoh misalnya, antun pakai mukena yang panjang sampai kena lantai begitu. Kemudian ingat, tadi kaos kaki ini kayaknya waktu toilet kena najis. Maka dilepas pelan-pelan kaos kakinya dengan tidak membuka aurat. Sholatnya diteruskan seperti biasa. Dan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Taib, dalam kondisi yang kedua, kalau pakaian itu terkena najis dan membuka aurat, ini ingatnya ketika sholat ya, maka tidak perlu dibuka pakaian itu, sholatnya dilanjutkan dan sholatnya sah.
Jadi misalnya yang terkena pakaian ini di bagian badan ya, artinya nggak mungkin dibuka gitu. Maka sholat pakai itu, sholatnya diteruskan dan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Kondisi yang terakhir, seandainya ingatnya pakaian terkena najis itu setelah selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat zuhur, baru ingat, oh ternyata baju ini tadi kena pipisnya si kecil misalnya. Maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sholat sah nggak perlu diulang. Berbeda dengan ketika yang rusak itu dari sisi hadat, akhwati fillah. Tadi kan yang rusak dari sisi khobat, kalau antum pahami ya, dari sisi najis. Maka dirinci dengan 3 kondisi tadi. Seandainya ada seorang muslimah yang dia ini yang rusak dari sisi hadatnya, maka sholatnya batal, harus diulang. Contoh, misalnya ada seorang muslimah, dia sholat subuh. Dan ketika sholat itu dia ingat dia belum, misalnya mohon maaf, belum mandi junub misalnya, atau belum mandi. Maka sholatnya dibatalkan, karena ini rusak dalam sisi hadat. Sholatnya dibatalkan dan dia harus mandi kemudian sholat lagi. Atau misalnya dia ingatnya setelah sholat subuh selesai. Dia belum mandi tadi, maka mandinya diulang, artinya dia belum mandi, harus segera mandi, kemudian sholat subuhnya diulang. Ini kalau yang rusak dari sisi hadat. Kalau dari sisi khobath, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan, mungkin ada pertanyaan kedua tadi ya? Nggak ada ya? Satu aja? Ya, Ustaz. Cuma satu, tayyib insyaallah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Silakan mungkin yang lainnya. Silakan Ummu Ammar dari USA. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materinya hari ini. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz, yang ingin... Ya, Ustadz. Masya Allah. Ada beberapa pertanyaan, dan ini titipan dari Ummahat juga, Ustadz. Yang pertama adalah, Ustadz, mohon nasihatnya, apakah bagaimana sebaiknya kita mengajarkan anak untuk berwudu dengan mengusap khuf, karena di sini Ustadz tidak ada tempat wudhu di sekolah dan toiletnya juga toilet kering. Jadi kalau kita biasakan dari rumah, tetapi di sisi lain saya punya rasa was-was karena dia masih anak-anak, belum balik Ustadz. Takutnya dia berbohong kalau dia misalnya buang angin Ustadz, tapi dia tidak mengaku bahwa wudhunya batal karena dia tidak mau wudhu. Jadi mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. Baik, yang pertama dulu ya. Jadi bagaimana kalau mengedukasi, mentarbiyah anak dengan kondisi semacam tadi ya. Dan Masya Allah ya, kita harus banyak bersyukur di negeri kita ini air melimpah luar biasa Masya Allah. Ada di negeri yang lain itu air itu langka begitu ya. Tapi bagaimana kondisi semacam tadi, maka boleh ya, misalnya dibiasakan anak itu untuk mengusap khuf ya, misalnya di rumah dilatih, kalau misalnya wudhu, diusap saja, nggak perlu dibasuh dengan syarat-syarat semacam tadi ya. Dia menggunakan kaos kakinya dalam kondisi suci, kaos kakinya pun suci. Intinya diedukasi semacam itu, maka itu boleh. Karena pengusapan khuf bisa digunakan meskipun tanpa ada kebutuhan. Baik. Kemudian yang kedua, hukum asalnya orang tua harus percaya dengan anaknya. Ini hukum asalnya. Jadi misalnya dia mengatakan, aku nggak batal wudhunya, jadi nggak perlu wudhu lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai ada indikasi dia berdusta. Maka diberi edukasi bahwa berdusta itu nggak boleh. Seandainya berdusta sama umi atau sama mama, maka Allah Maha Tahu. Jadi jangan suudzon kepada anak gitu ya, sampai terbukti dia melakukan penyimpangan. Karena kalau tidak, maka dia merasa tidak ada yang mempercayai dia. Apalagi masih belum balik ya, sebenarnya kan dia ghairu mukallaf ya. Seandainya dia tidak wudhu pun, bahkan tidak sholat pun tidak berdosa. Tapi membiasakan dari kecil ini bagusnya. Wallahu ta'ala alam. Silakan pertanyaan kedua mungkin. Iya Ustaz. Pertanyaan kedua singkat dan ada pertanyaan ketiga kalau diperkenankan Ustaz, singkat juga. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya harus mengulang sholat ketika tahu setelah sholat dan itu juga jauh setelah sholat, dan saya menyadari baju atau mukena yang dipakai untuk sholat tersebut ada najisnya? Iya. Taib, ya, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus tadi ya. Dari pertanyaan kedua dari Amerika. Bagaimana kalau seorang muslimah itu tahu bajunya ada najisnya dan sholat sudah selesai? Maka jawabannya, sholatnya sah
dan tidak perlu diulang. Karena yang rusak adalah dalam sisi hadas, dalam sisi khobath, dalam sisi najis, bukan dalam sisi hadas. Ya. Jadi seperti itu. Ini saya bawakan perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala tentang bagaimana ketika seorang itu ingat pakaiannya terkena najis tapi sholatnya sudah selesai begitu. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, orang yang sholat dan di badannya atau di pakaiannya ada najis, ia tidak tahu kalau pakaiannya terkena najis atau badannya terkena najis kecuali setelah sholat selesai. Apa kata beliau? Maka sholatnya sah, sholatnya sahih menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Jadi memang ada khilaf ya, tapi pendapat yang rajih menurut Syekh bin Baz dan kami cenderung pendapat ini yaitu sholatnya sah, tidak perlu diulang. Sekali lagi, kalau yang rusak dari sisi khobath, dari sisi najis. Tapi kalau pertanyaannya misalnya diteruskan, bagaimana kalau seorang lupa mandi junub, maka sholatnya diulang. Dia harus mandi dan sholatnya diulang karena yang rusak dari sisi hadas. Demikian pula misalnya orang sholat, ternyata dia belum berwudu, maka sholatnya diulang. Karena yang rusak dalam sisi hadas, bukan khobath. Wallahu a'lam. Silakan yang ketiga. Ya Ustadz, Masya Allah. Yang ketiga adalah tentang sujud syahwi Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mendengar tata cara sujud syahwi ini ada yang dilakukan di dalam sholat, artinya sebelum salam, ada yang sesudah salam. Apakah itu benar? Dan bagaimana pelaksanaannya ketika di dalam sholat atau di luar sholat? Yang seperti apa Ustadz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan sangat bagus dari Amerika ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sujud sahwi secara letaknya terbagi menjadi dua. Ada sujud sahwi yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Kapan sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Apabila terjadi yang sifatnya itu pengurangan. Jadi misalnya lupa belum tasyahud awal. Lupa tidak membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Lupa membaca takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah itu. Intinya sifatnya pengurangan, maka sujud sahwinya diletakkan sebelum salam. Karena ada yang kurang, sehingga perlu ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian diletakkan setelah salam apabila ada ziyadah, ada tambahan. Contohnya, misalnya seorang itu sholat zuhurnya 4 rakaat seharusnya, ternyata dia bangkit ke rakaat kelima, sudah berdiri tegak di rakaat kelima ini. Maka dia harus segera balik untuk tasyahud akhir dan mengakhiri sholatnya. Karena ada tambahan gerakan berdiri ini, maka sujud sahwinya diletakkan setelah salam. Karena ada tambahan, sehingga dikurangi dengan setelah salam. Taib. Kemudian teknisnya bagaimana? Kalau sebelum salam, maka setelah membaca tasyahud akhir, maka dia sujud 2 kali. Sujud sekali, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, duduk lagi, kemudian salam. Ketika sujud itu membaca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir, dan yang semisalnya. Kemudian dia duduk, diam, kemudian sujud lagi baca tasbih yang sama, doa yang sama, kemudian duduk langsung salam tanpa tasyahud. Tanpa baca tasyahud lagi. Kalaulah diletakkan di setelah salam, maka setelah salam dia takbir untuk sujud, membaca doa, kemudian duduk tanpa membaca apa-apa. Sujud lagi baca doa, kemudian duduk, salam, tanpa membaca tasyahud. Seperti itulah cara melakukan sujud sahwi yang sebelum atau setelah salam. Tapi ya kayaknya udah jam 9 ini, mungkin bisa ditutup. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas silahkan disampaikan di grup mulai besok pagi ya, karena sudah larut di sini, sudah cukup malam. Silahkan nanti kita close dulu grupnya, kemudian besok pagi yang bagi ingin mengajukan pertanyaan, dan boleh juga di luar tema ya. Luar tema, sehingga para peserta yang lain juga mengambil faidah dari pertanyaan yang antum ajukan di grup. Baik, mungkin Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari fikih Islam dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan, agar kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.